Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Amin Sulistiawati. Kali ini Ibu akan membahas tentang induksi matematika. Salah satu contoh penerapan induksi matematika yaitu ketika kalian mengambil uang di mesin ATM. Jika mesin ATM itu uang yang tersedia adalah lembar 100 ribuan, jika kalian mau ambil uang 500 ribu, maka mesin akan memprosesnya dan mengeluarkan sebanyak jumlah yang diminta. Kalau kalian ambil uang sebesar 500 ribu, otomatis mesin akan mengeluarkan uang sebanyak berapa lembar? Kalau 500 ribu, berarti 5 lembar. Begitu ya. Itu satu contoh penerapan induksi matematika. Oke, kita bahas poin pertama yaitu A, notasi sigma dan sifat notasi sigma. Notasi sigma seperti huruf E gitu ya. Notasi sigma adalah lambang yang dipakai untuk menuliskan operasi penjumlahan secara singkat. Bentuk umumnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN sama dengan sigma UI untuk I sama dengan 1 batas atasnya N. Notasi sigma UI untuk I sama dengan 1 batas atasnya N. Itu ya cara bacanya. 1 disebut sebagai batas bawah dan N disebut sebagai batas atas. Contoh 1. Tulislah dengan notasi sigma dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64. Yang kedua, hitunglah dari sigma K kali K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 batas atasnya 4. Nah, contoh dari dua soal ini sebenarnya kebalikannya ya. Jika nomor 1 ada barisannya, barisan deretnya, kalian disuruh menentukan notasi sigmanya. Yang kedua diketahui notasi sigma, kalian menentukan hasilnya. Nah, menentukan hasilnya kan otomatis menuliskan barisan deretnya dulu ya, deret bilangannya dulu gitu ya. Maka kita bahas soal nomor 1. Jika diketahui deret suatu bilangannya adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64. Dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32, 32 ke 64. Kalau kalian perhatikan bilangannya dari kiri ke kanan semakin besar. Jadi kalian harus memikirkan polanya seperti apa. Kalau semakin besar berarti operasi hitungnya bisa penjumlahan, perkalian, atau perpangkatan gitu ya. Ini kan yang masih sederhana ya. Kalau pengurangan, pembagian, akar itu kan kalau semakin ke kanan semakin kecil gitu ya. Kalau ini kan semakin ke kanan semakin besar gitu ya. Jadi dari 2 ke 4 misalkan kalau penjumlahan 2 ditambah 2, 4. Berarti kan polanya harus konstan ya, sama terus. Kalau 4 ditambah 2 berarti harusnya U3-nya, suku ketiganya ini harusnya 6. Tapi di sini 8 di soalnya. Jadi untuk penjumlahan tidak masuk gitu ya. Lanjut kalau perkalian. Perkalian dari 2 ke 4 berarti 2 kali 2. Berarti kalau dikalikan 2 lagi, 4 kali 2, 8. 8 kali ini 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali, gitu ya. Berarti kali 2 gitu misalkan. Perkalian kali 2.
Tapi kan harusnya konstan ya. Berarti harus ada yang berubah dan harus ada yang tetap gitu ya. Nah, yang tetap itu kan tadi dikalikan 2. Nah, yang berubah itu tadi kali 2. 2 kali 4, 2 kali 2. Kemudian 4 kali 2. Nah, itu kan harusnya berurutan ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti untuk perkalian tidak masuk gitu ya. Berarti kalau diperhatikan 2 ke 4 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 3 berarti kan 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Kalau tadi kan udah kelihatan ya kalau dikalikan 2 berarti kan dari bilangan misalkan tadi ya. Kita ulang lagi ya. 2 ke 4. Berarti 2 kali 2. Ini ya. Kemudian 8 itu bisa 2 kali 2 kali 2. Gitu ya. Berarti kan 2-nya ada 3 kali. Berarti kemudian 16 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 32 berarti ditambah 2 lagi kan dari perkalian sebelumnya. Gitu ya. Berarti bisa disederhanakan. Berarti 2 itu senilai dengan 2 pangkat 1. 4 itu 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Kemudian 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 32 berarti 2-nya sebanyak 5 kali. 2 pangkat 6 berarti 2-nya sebanyak 6 yang dikalikan. Sehingga hasilnya 64. Jadi dari 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6. Nah ini kan ada yang tetap. Yaitu bilangan pokoknya kan yaitu 2. Nah, ada yang berubah dan berurutan gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita bisa menuliskan rumusan untuk deret bilangan tersebut adalah sigma 2 pangkat I untuk I sama dengan 1. 1 berarti ini ya, dari yang terkecil, batas bawahnya. Batas atasnya yang terakhir ini, yang besar, paling besar, yaitu 6. Gitu ya. Jadi, notasi sigma dari barisan bilangan 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 adalah sigma 2 pangkat I untuk I sama dengan 1 dengan batas atasnya 6. Contoh soal yang kedua kita bahas. Jika diketahui sigma K kali K ditambah 1 untuk K sama dengan 1, batas atasnya 4. Oke, kita menghitung yang menentukan hasilnya. Jadi K ini kita ganti dari batas bawah sampai dengan batas atas gitu ya. Kita masukkan ke K kali K ditambah 1. Oke, kita mulai dari batas bawahnya yaitu 1. 1 kali 1 ditambah 1. Berikutnya ditambah, setelah 1 kan bilangannya 2 ya, berurutan. 2 kali 2 ditambah 1. Ditambah 3 kali 3 ditambah 1. Ditambah 4 kali 4 ditambah 1. Terakhir 4. Kenapa? Karena batas atasnya hanya sampai dengan 4. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Kita selesaikan yang di dalam kurung baru dioperasikan dengan yang di luar tanda kurung gitu ya. 1 ditambah 1, 2 kan? 2 dikali 1 yang di depan, yang di luar tanda kurung. Berarti 2 kali 1, 2. Berikutnya ditambah 2 kali 2 ditambah 1. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 2 ditambah 1, 3. 3 kali 2, 6. Gitu ya. Berikutnya
3 kali 3 ditambah 1. Berarti yang di dalam kurung ini 3 tambah 1, 4. 4 kali 3 yang di depan ini. Berarti 3 kali 4, 12. Lanjut, 4 kali 4 ditambah 1. Berarti yang di dalam kurung ini 5. 5 kali yang di depan adalah 4. Berarti 20. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20. Berarti hasil akhirnya adalah 40. Lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. A. Sigma UI untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. Ini bentuk umumnya tadi ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan UN. N ini adalah batas atasnya. Yang B, sigma A untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. Ini A sebagai konstanta, maka nilainya adalah batas atas kali konstanta, berarti N kali A, gitu ya. Yang C, sigma A kali UI untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. Sama dengan konstantanya dikeluarkan, berarti A kali sigma UI untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. D, sigma UI ditambah VI untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. Senilai dengan, kita bongkar ya, sigma UI untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. Ditambah sigma VI untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. Yang E, sigma UI untuk I sama dengan 1, batas atasnya N. Kita pecah ya. Bedanya dengan yang D, ketika dipecah, ini batas atas dan batas bawah yang berikutnya berbeda gitu ya, tapi masih senilai dengan ruas kiri gitu ya. Sigma UI untuk I sama dengan 1, batas atasnya M. Ditambah sigma UI untuk I sama dengan M ditambah 1, batas atasnya N. Jadi kalau yang ruas kanan ini digabung, nanti menjadi satu kesatuan. Batas bawahnya tetap 1, batas atasnya tetap N, gitu ya. Yang terakhir, sifat dari notasi sigma, yaitu sigma UI untuk I sama dengan M, batas atasnya N. Senilai dengan sigma UI ditambah P dengan I sama dengan M dikurangi P, batas bawahnya M dikurangi P, batas atasnya berarti N juga dikurangi P. Senilai juga sigma UI dikurangi P untuk batas bawahnya. I sama dengan M ditambah P, batas atasnya N ditambah P. B. Induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan rumus matematika. Langkah-langkah dalam pembuktian menggunakan induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan A sama dengan 1. Hanya ini nanti menyesuaikan ya. Kalau misalkan N sama dengan 3 dan seterusnya berarti tinggal menyesuaikan saja. Oke, langkah yang kedua adalah tunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K, maka pernyataan tersebut benar juga untuk N sama dengan K ditambah 1. Contoh untuk induksi matematika itu ada 3 ya. Berarti ada yang berupa barisan, kemudian ada yang ketaksamaan, dan keterbagian. Yang pertama adalah pernyataan matematis berupa barisan bilangan. Contoh,
Buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n pangkat 2 untuk setiap bilangan asli. Oke, kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Langkah pertama adalah jika n sama dengan a sama dengan 1, tunjukkan gitu ya. Ini langkah 1 disebut sebagai basis gitu ya. N-nya diganti dengan 1. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 pangkat 2. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. Ruas kanannya 1 pangkat 2 berarti 1. Ruas kiri dan kanan sama, berarti pernyataan dari untuk langkah 1 benar gitu ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah 2 adalah induksi matematika. Akan dibuktikan implikasi dari n sama dengan k benar, maka n sama dengan k ditambah 1 benar. Jadi pada soal itu kan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n pangkat 2. Jadi n-nya langkah pertama n sama dengan k. Jadi n-nya diganti dengan k pada soal. Jadi kita tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2k dikurangi 1 sama dengan k pangkat 2. Kemudian jika n sama dengan k plus 1, maka kita bisa tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2k dikurangi 1 ditambah 2 kali k ditambah 1 dikurangi 1. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2k min 1 itu kita tulis ulang dari yang sebelumnya ketika n sama dengan k. Berikutnya yang 2n dikurangi 1, n-nya diganti dengan k plus 1 gitu ya. Berarti 2 kali k ditambah 1 dikurangi 1. Sama dengan ruas kanannya n diganti dengan k ditambah 1 dikuadratkan gitu ya. Langkah berikutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2k dikurangi 1 itu senilai dengan k pangkat 2. K pangkat 2 itu ruas kanan pada n sama dengan k gitu ya, itu senilai. K pangkat 2 maka kita operasikan yang sebelah kanannya. K pangkat 2 ditambah 2 kali k 2k. 2 kali 1 2 dikurangi 1 sama dengan ruas kanannya adalah k ditambah 1 pangkat 2. Ini dibongkar juga boleh. Gitu ya. Tapi Ibu memilih untuk tidak dibongkar. Gitu ya. K pangkat 2 ditambah 2k ditambah 1. 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Sama dengan ruas kanannya tetap k ditambah 1 pangkat 2. K pangkat 2 ditambah 2k ditambah 1 itu senilai dengan k ditambah 1 dikuadratkan yang kiri sama dengan yang kanan k ditambah 1 pangkat 2. Jadi kiri dan kanan sama, maka langkah 2 juga benar. Berdasarkan langkah 1 dan langkah 2, maka bisa disimpulkan bahwa rumus tersebut benar untuk setiap bilangan asli. Contoh yang kedua yaitu pernyataan matematis berupa ketidaksamaan. Buktikan bahwa 2n ditambah 1 kurang dari 2 pangkat n untuk n sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita bahas soal yang kedua. Langkah pertama yaitu basis. Rumus adalah benar untuk n sama dengan 3. 3 itu dari syaratnya tadi ya. N sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya.
Ibu ambil yang terkecil yaitu 3. Kita ganti N-nya dengan 3 dari soal. Berarti 2 kali 3 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat 3. 2 kali 3, 6, ditambah 1 berarti 7, kurang dari 2 pangkat 3 senilai dengan 8. Berarti 7 lebih kecil dari 8. Benar atau salah? Benar ya. Langkah 2, yaitu induksi matematika, akan dibuktikan implikasi dari N sama dengan K benar, maka N sama dengan K ditambah 1 benar juga. Oke, jika N-nya diganti K terlebih dahulu ya. Berarti 2K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K. Kemudian yang berikutnya, ketika N sama dengan K ditambah 1. Berarti N-nya diganti dengan K ditambah 1 ya. Berarti 2 kali K ditambah 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Kita kerjakan yang kiri dulu, yaitu N sama dengan K. Jika 2K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K, yang di kotak hijau itu ya, maka langkah berikutnya, karena nanti yang ruas kanan, yang sebelah kanan itu ketika K ditambah 1 itu kan 2K ditambah 3. Berikutnya yang kanan itu kan 2 pangkat K ditambah 1. Maka langkah selanjutnya kita bisa menuliskan 2K ditambah 1 ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2. Jadi kalau ruas kiri ditambah 2 berarti kanan juga ditambah 2. Kita sederhanakan. 2K ditambah 1 tambah 2 berarti 3. Kurang dari 2K ditambah 2. 2K ditambah 3 kurang dari 2K ditambah 2. 2 pangkat K ditambah 2 ini lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2K. Gitu ya. Ingat, jika A kurang dari B kurang dari C, maka A otomatis lebih kecil dari C. Jadi, 2K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Maka bisa disimpulkan 2K ditambah 3 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Langkah berikutnya, 2K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Berarti 2 kali 2 pangkat K. Oke, 2K ditambah 3 kurang dari, bisa disederhanakan dari baris sebelumnya ya. 2 kali 2K itu 2 ini kan, yang depan ini 2 pangkat 1 kan. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat K ditambah 1. Jadi kiri ke kanan senilai ya. Ketika kita asumsikan ketika N sama dengan K benar, ketika diinduksi K ditambah 1 benar pula. Maka langkah 1 dan langkah 2 benar. Maka bisa disimpulkan bahwa rumus tersebut terbukti. Oke, kita lanjut yang ketiga. Contoh untuk induksi matematika. Pernyataan matematis berupa keterbagian. Buktikan 2 pangkat 3N dikurangi 1 habis dibagi 7 untuk setiap N lebih besar sama dengan 0. Oke, kita bahas contoh soal yang ketiga. Langkah pertama, basis. Rumus adalah benar untuk N sama dengan 1. Maka kita bisa ganti dari 2 pangkat 3N dikurangi 1. N-nya diganti dengan 1.
Berarti 2 pangkat 3 kali 1, 3, berarti 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikurangi 1, 7. 7 itu habis dibagi 7. Berarti langkah 1 benar. Lanjut ke langkah kedua. Langkah 2 yaitu induksi matematika. Akan dibuktikan implikasi N sama dengan K benar, maka N sama dengan K ditambah 1 benar juga. Asumsikan bahwa N sama dengan K benar, maka 2 pangkat 3K dikurangi 1 akan habis dibagi 7, atau merupakan kelipatan dari 7. Artinya, terdapat bilangan bulat P sedemikian sehingga 2 pangkat 3K dikurangi 1 sama dengan 7P. Selanjutnya, akan dibuktikan kebenaran dari pernyataan N sama dengan K ditambah 1, maka 2 pangkat 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1 merupakan kelipatan dari 7. Dalam artian, terdapat bilangan bulat sedemikian sehingga 2 pangkat 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 7Q. Gitu ya. Perhatikan bahwa 2 pangkat 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1. Kita operasikan ya, tinggal dikalikan saja pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 kali K, 3K. 3 kali 1, 3. Dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 3K ditambah 3 itu bisa dipecah ya. Berdasarkan aturan eksponen. Ketika pangkatnya dijumlah, berarti bisa dipisah ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3K dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 3 itu senilai dengan 8 kali 2 pangkat 3K dikurangi 8 ditambah 1. Itu senilai dengan baris sebelumnya ya. Ini diubah ke bentuk lain sehingga bisa dibagi 7, habis dibagi 7 gitu ya. Dan itu tidak mengubah soal. Berarti min 8 ditambah 7 itu kan min 1 ya. Gitu. Nah, yang depan ini kan ada 8, 8. Berarti bisa dikeluarkan, diubah ke dalam bentuk perkalian distributif ya. Berarti 8 kali 2 pangkat 3K dikurangi 1. Kan sebenarnya sama ya, 8 kali 2 pangkat 3K berarti 8 kali 2 pangkat 3K. 8 kali min 1 min 8 ditambah 7 gitu ya. Yang di dalam kurung 2 pangkat 3K dikurangi 1 itu senilai dengan 7P. Berarti 8 kali 7P ditambah 7. Gitu ya. Ini ada angka 7, ada angka 7. Berarti 7-nya bisa dikeluarkan. 7 kali 8P ditambah 1. Berarti kalau depannya ini 7, maka otomatis habis dibagi 7. Gitu ya. Jadi langkah 2 juga terbukti. Dari langkah 1 dan 2, maka bisa disimpulkan bahwa 2 pangkat 3N dikurangi 1 habis dibagi 7 untuk setiap N lebih besar sama dengan 0. Terima kasih. Sedikit rumit ya memang untuk induksi matematika pembuktiannya. Jadi memang harus banyak latihan, semangat terus ya. Sampai jumpa di video berikutnya.